Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Putra Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari algoritma K-nearest-next-bord, yaitu untuk memenuhi tujuan, yaitu tugas mata kuliah data mining. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu algoritma K-nearest-next-bord? Algoritma K-nearest-next-bord atau yang disebut KNN adalah algoritma supervised learning, di mana hasil dari query instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Algoritma K-nearest-next-bord menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai instan yang baru. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan. Untuk fungsi dan tujuan dari algoritma ini yaitu algoritma metode K-nearest-next-bord atau KNN ini merupakan algoritma sederhana yang dimana bekerja berdasarkan jarak terpendek dari query instan ke training sampel untuk menentukan KNN-nya. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan Euclidean distance. Ada beberapa cara untuk mengetahui metode K-nearest-next-bord ini, yaitu salah satunya dengan hitungan matematik yang bisa diaplikasikan di Microsoft Excel. Langsung saja ke contoh kasusnya. Diberikan dua kluster pria dan wanita, data tinggi dan berat diketahui sebagai berikut. Tono 175 cm dan beratnya 63 kg. Dan di sini kita realisasikan jenis kelaminnya masing-masing dari data sebagai berikut ini. Dan di sini perintahnya adalah tentukan klusterisasi data di atas dengan algoritma KNN. Jika ada data mahasiswa baru sebagai berikut. Dan ini adalah mahasiswa baru, yaitu dengan tinggi badannya 172 cm dan berat badan 58 kg. Akan tetapi belum diketahui jenis kelaminnya. Masuk di kluster manakah mahasiswa baru tersebut? Gunakan algoritma KNN-nya. Kita akan mencari jenis kelamin dari mahasiswa baru sebagai berikut ini. Selanjutnya untuk contoh perhitungannya menggunakan perhitungan numerik sebagai berikut. Tentukan parameter K, yaitu sama dengan jumlah banyaknya tetangga terdekat. Misalkan K sama dengan 3. Jadi kita mencari tetangga terdekatnya yaitu 3 dari sampel 6 yang sudah didata. Selanjutnya, hitung jarak antara data baru dan semua data yang ada di data training. Misalkan digunakan square distance dari jarak antara data baru dengan semua data yang ada di data training. Dan di sini data di trainingnya ada 6 dan kita akan mengklasifikasikannya dengan data yang baru atau mahasiswa yang baru dengan rumus Euclidean distance. Dan sekarang mari kita praktikkan dengan menggunakan Microsoft Excel 2016 dan saya menggunakan Microsoft Excel 2016. Dan di sini kita sudah masuk di Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya mempraktekkan cara kerja KNN.
Dan di sini sudah ada tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin dari data training sebelumnya, yaitu yang Tini Tino, Dina Dini, dan lain-lain itu. Dan yang ditanyakan di sini adalah bagaimana untuk mencari KNN-nya, yaitu untuk di sini datanya mahasiswa baru, tinggi dan berat badan sudah diketahui, akan tetapi jenis kelaminnya belum diketahui. Dan di sini kita akan memprediksikan masuk ke klaster manakah dari data training ini. Jadi dapat mengetahui mahasiswa baru ini masuk ke jenis kelamin mana, laki-laki atau perempuan. Ada dua cara untuk mencari KNN tersebut, dan nantinya kita akan mencari dengan cara dua-duanya tersebut. Yang pertama kita menggunakan grafik dulu. Dan di sini ditentukan misalkan dari sumbu X-nya ini adalah berat badan dan sumbu Y-nya ini adalah tinggi badan. Di sini kita akan menentukan data yang akan kita isi, yaitu kita ibaratkan tinggi ini adalah dari tinggi badannya adalah sumbu X-nya dan berat badan ini adalah sumbu Y-nya. Dan kita tambahkan, yaitu X-nya itu adalah tinggi badan dan Y-nya adalah berat badan. Lalu kita oke. Nah, di sini kita sudah mengetahui titik-titik dari letak data trainingnya. Dan di sini saya akan memperjelas supaya lebih jelas. Kita data label, lalu more option, dan label option ke value from cell. Jadi di sini kita masukkan jenis kelaminnya supaya lebih jelas mana yang perempuan dan mana yang laki-laki. Nah, di sini kita sudah mengetahui mana yang laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan dari data mahasiswa baru. Kita masukkan dengan cara klik desain, baru select data, lalu kita add. Nah, series X ini kita masukkan tinggi badan dan Y-nya adalah berat badan. Lalu kita oke. Nah, di sini kita mengetahui dari data mahasiswa baru, yaitu merah ini. Bisa jadi dari soal tadi yang K sama dengan 3, atau perintahnya adalah mencari 3 tetangga terdekat dari 6 sampel. Bisa jadi mahasiswa baru ini terdekatnya adalah laki-laki yang beratnya 63 kg. Bisa juga perempuan yang beratnya 63 ini. Bisa juga
perempuan yang beratnya 78. Bahkan bisa juga terdekatnya yaitu ke sini, laki-laki yang beratnya 52 kg. Lebih jelasnya lagi, ada cara satu untuk lebih akurat, yaitu dengan cara numerik, yaitu dengan rumus Euclidean distance, yang rumusnya adalah akar kurung X1 adalah tinggi, dan minus X2 adalah tinggi badan dari mahasiswa baru. Lalu dikurung akar dipangkatkan kuadrat dan ditambah Y1 yaitu berat badan dan dikurangi Y2 berat badan mahasiswa baru, lalu dipangkatkan kuadrat dan diakar. Seperti contoh pada rumus di Euclidean distance, yaitu akar 175 yaitu tinggi badan X1 min 172 yaitu Y1-nya ini, X1-nya Y1-nya dari mahasiswa baru. Lalu dikuadrat ditambah buka kurung 63 yaitu X2 berat badan dikurangi Y2 yaitu berat badannya yang mahasiswa baru. Kita kembali lagi ke Microsoft Excel-nya. Kita masukkan sama dengan SIRT buka kurung, kita masukkan tinggi badan dikurangi tinggi badan yang mahasiswa baru, lalu tutup kurung, di akar kuadrat, lalu tambah buka kurung lagi, kita masukkan berat badan dikurangi berat badan mahasiswa baru, lalu tutup kurung. Di sini kita tambahkan kurung lagi. Oh ya, ini belum dikuadratkan. Lalu di sini kita kunci biar bisa ditarik ke bawah. Kita masukkan dolar. Nah, diketahui Euclidean distance-nya adalah sebagai berikut ini. Dan kita akan tarik ke bawah. Nah, sudah diketahui. Selanjutnya kita rankingkan saja ini supaya mengetahui urutan 1 sampai 3 yang terdekat. Itu masukkan saja sama dengan rank buka kurung ini, baru kita ambil data dari ini. Lalu kita kunci biar bisa kita tarik ke bawah.
Nah, di sini kita sudah mengetahui ranking satunya adalah yang 5 ini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah mengetahui ranking berapa saja dan bisa dilihat ranking 1, 2, 3 yang terdekat. Di sini kita masukkan Nah, di sini kita masukkan jenis kelaminnya. Kita ambil dari sini aja. Kita tarik. Nah, di sini kita mengetahui jenis laki-laki yang jenis kelamin dari tetangga terdekat. Jadi ranking satunya ini adalah laki-laki. Yang kedua ini adalah laki-laki ini. Dan yang ketiga adalah perempuan ini. Jadi dari soal K3 tadi, K sama dengan 3 yang diambil tetangga terdekat. Jadi yang terdekatnya adalah satu ini adalah laki-laki yang beratnya 63. Dan yang kedua adalah laki-laki juga, berarti ke sini yang beratnya 52. Baru yang ketiga adalah perempuan yang beratnya 68. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari cara kerja algoritma KNN atau K-nearest neighbor ini adalah algoritma klasifikasi berdasarkan tetangga terdekat. Contoh di atas hanyalah contoh yang sangat sederhana dalam menerapkan algoritma ini. Bila dalam kasus lain terdapat lebih dari 2 independent variabel, untuk menghitung jaraknya kita bisa gunakan rumus Euclidean distance, mirip dengan rumus Pythagoras. Hanya saja Euclidean distance memiliki dimensi lebih dari 2. Cukup sekian saya menjelaskan cara kerja dari algoritma KNN. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.